Terima kasih, Ponda. Eee, Mungkin sebelum masuk ke sesi, tanya jawab, sedikit saja dari saya yang menarik bahwa, ini sepertinya, mmm, Mbak Maseh ini lebih 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 antara kan dia bukan penguasa alat produksi ya, penguasa alat produksinya tetap Mas Nganten gitu kan. Antara dia operator, ya pekerja atau sebenarnya dia itu alat produksi juga gitu ya. Bagian Dua-duanya. dari alat produksi juga gitu. Dan memang ini justru kalau dikaji dari kalau kita lihat, tadi sejarah sebelumnya, ada ini kan, terbentuknya masyarakat Laweyan itu juga karena adanya kebutuhan yang, apa namanya, tidak bisa dipenuhi oleh, kerajaan gitu ya, yang tidak bisa sehingga ada pergeseran, apa namanya, kepemilikan alat produksi gitu ya, dari yang tadinya dikuasai oleh para bangsawan saja kan, batik gitu ya, sekarang malah, dikuasai oleh, yang bukan bangsawan nih kayak 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 ini ya, eee, terbentuknya semacam apa, kelompok borjuis ya. Kelompok borjuis gitu ya yang nanti, mmm, dan ya tentu loh ya kapitalis yang mau jadi orang kaya baru gitulah ya kalau di apa namanya, eee, di dalam peristilahannya gitu. Walaupun nanti si orang kaya baru ini jadi old money juga ya, sekarang jadi old money kan, Old money jadi orang semua. kaya lama ya semuanya jadi orang tapi dulunya ya orang kaya baru OKB juga ya. gitu, heeh, gitu, kayak gitu. Sehingga di sini ada kayak hubungan, Eee, ya itu, Mas Mbok Maseh sama Mas Nganten itu sangat ditentukan oleh oleh, hubungan, eee, kerja ya, dan itu ya, eee, penguasaan dan apa namanya, operasi alat produksi itu, gitu. Jadi kalaupun dia menguasai perusahaan, tapi bukan berarti dia memiliki perusahaan itu kan, gitu, kayak gitu. Ya ini, menarik juga karena jadinya kan memang ya sebagai operator atau sebagai kalau jadi alat produksi ya emang nggak punya, hak ya yang lebih 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 apa ya, lebih baik daripada yang pemiliknya gitu. Eee, tapi menarik juga ya bahwa, bagaimana kemudian, ya ini kan sebenarnya hal-hal yang sampai sekarang masih masih maksudnya perempuan itu dari dulu sampai sekarang juga banyak yang beban kerja domestik maupun, publiknya itu juga, eee, sama-sama berat ya. Jadi double, peran-perannya double gitu, gitu. Cuman yang menarik di sini bagaimana kemudian, eee, hubungan, apa namanya, hubungan tersebut atau apa, dalam konteks, relasi sosial itu sangat terkait dengan alat produksi tadi ya, seperti itu batik itu, tuh. Nah, eee, mungkin saya nggak mau terlalu panjang juga biar nanti teman-teman aja yang akan bisa, memberikan pandangan gitu ya, kemudian juga, kritik atau mungkin ada, referensi-referensi lain yang bisa kita, eee, bagi di sini. Eee, Mungkin saya beri kesempatan yang pertama ini kepada, eee, Mbak Esti Utami ya? Masih ada kan di sini ya Mbak Esti? Itu, eee, menyampaikan pertanyaannya di chat, tapi saya sih, berharap Mbak Esti bisa open mic ya, on cam lebih baik, tapi kalaupun enggak open mic, karena ini menarik ya, ini sepertinya Mbak Esti dari sebuah organisasi ya, namanya unik ya, konde.co ya, kayak gitu. Mungkin sambil memperkenalkan dari mana? Ada Mbak Esti? Silakan. Ya, terima kasih Iya Mbak Nuraini. iya. Perkenalkan saya Esti Utami dari Konde.co, media alternatif untuk perempuan dan kelompok minoritas. Tadi saya sudah mendengarkan presentasi dari Mbak Ponda. Ada beberapa pertanyaan Mbak Ponda. Tadi kan bagaimana Kampung Laweyan ini tumbuh dan berkembang kemudian juga berdiri.
Dan kemudian tiba-tiba ada perubahan pola bagaimana perempuan lebih banyak berperan dalam pengelolaan industri batik di sana. Nah, proses itu bisa dijelaskan mungkin dari penelitiannya Mbak Ponda seperti apa. Kemudian juga dalam, misalnya gini, saya ada beberapa pertanyaan ya. Kalau misalnya dalam sebuah keluarga itu memiliki beberapa anak laki-laki gitu. Nah, bagaimana penunjukan seseorang yang menjadi mas nganten ini, atau bagaimana sih pembagian kewenangan dalam perusahaan itu sih yang ingin saya tanyakan. Itu dua dulu mungkin ya Mbak Nuraini ya. Terima kasih sebelumnya. Oke. Langsung ditanggapi aja mungkin. Oke. Yang pertama, bagaimana lalu ada perempuan itu bisa jadi pengelolanya batik. Saya belum sampai di situ sih penelitiannya. Jadi bagaimana kok akhirnya tiba-tiba perempuan yang menguasai batik itu, saya belum sampai di situ untuk penelitiannya. Jadi saya belum bisa menjawab kalau untuk itu. Mungkin kita perlu mengkaji lebih lanjut. Nah, tapi kalau untuk yang kedua, kalau punya beberapa anak laki-laki, itu biasanya mereka kan dinikahkan, maksudnya semua dinikahkan dengan anak-anak itu tadi. Nah, nanti biasanya siapa yang akan jadi mas nganten atau mbok masih yang berikutnya itu dari proses seleksi dari mbok masih senior, karena kan semua pasti kan mbok masih junior ini semuanya kan bekerja di pabrik semua, ikut mengelola semua. Nah, yang paling unggul gitu kan, yang menurut mbok masih senior ini paling unggul, dia memang bisa diserahi tanggung jawab. Nah, itu biasanya dia yang akan jadi mbok masih berikutnya, seperti itu. The next mbok masih, nah, kayak gitulah. Jadi ada semacam ini lagi, seleksi lagi. Dan memang benar sih, biasanya memang mbok masih itu anaknya, ini saya kasih contoh. Jadi hotel rumahku, namanya hotelnya tuh memang rumahku ya. Hotel rumahku itu kan itu dulu bekas rumah salah satu keluarga pengusaha batik gitu kan. Nah, yang dijadikan hotel rumahku sekarang itu kan rumah intinya. Jadi itu modelnya itu memang dia itu mengelilingi rumah inti itu ada kamar-kamar banyak gitu kan. Dan itu ya memang itu dulu jumlah anaknya itu sampai bisa dijadikan kamar hotel gitu kan. Saking banyaknya. Nah, dari situ nanti ada seleksi lagi, seleksi siapa yang akan akhirnya jadi Mbok Masih dan Mas Nganten berikutnya. Karena kan Mas Ngantennya sendiri juga ada seleksi gimana mereka itu sosialisasi dengan masyarakat. Dan kebetulan kan waktu kalau sudah ada Serikat Dagang Islam itu kan kayak semacam jadi ini ya, kelompok yang menonjol di para mas nganten ini. Mas nganten yang tersohor itu biasanya ya masuk ke Serikat Dagang Islam gitu kan. Karena Serikat Dagang Islam sendiri kan punya banyak punya banyak kegiatan sosial politik juga gitu kan, yang sampai sekarang di Solo pun masih nampak gitu. Nah, ya itu tadi, jadi proses seleksi bagaimana Mas Nganten itu bermasyarakat di Serikat Dagang Islam contohnya, dan juga Mbok Mase itu bagaimana dia memanajerialnya itu sebagus apa, seperti itu. Itu nanti proses dari Mbok Mase senior sih yang menyeleksi. Seperti itu kira-kira jawabannya, kurang lebihnya. Ada tanggapan lagi, Mbak? Mungkin? Oke, terima kasih Mbak Nuraini untuk rasanya cukup oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mas Hendar ya, silakan Mas Hendar. Oh, sorry, aku ingin menanggapi sedikit tentang chat ini. Chat dulu ya. Oke, sorry, Bang Hendar. Ini tentang Mbok Maseh ini. Sorry, memang namanya tuh tulisannya Mbok Maseh. Maseh ya. Tapi bukan berarti Mbak dan Mas dalam bahasa Jawa gitu kan. Tapi ini tuh masih. Jadi ngomongnya itu kayak ada H-nya di belakang. M-A-S-I-H, kayak masih gitu loh. Tapi ini dengan pelafalan orang, jadi beda dengan penyebutan dengan Mbok Mas yang dalam bahasa Jawa pada umumnya, seperti itu.
kurang lebih itu yang akan saya luruskan. Jadi kalau di dalam ini hanya ada istilah Mbok Masih dan Mas Nganten, itu cuma ada di Lawean aja. Jadi kalau di batik, jadi di Solo itu kan pusat batik ada 2, Kauman dan Lawean. Kalau di orang-orang batik Kauman pun nggak ada istilah Mbok Masih dan Mas Nganten. Jadi ini memang khusus aja untuk orang-orang yang ada di Lawean, seperti itu. Terima kasih. Oke. Pak Bambang, apa mau ditanggapi dulu mungkin? Halo, Pak Bambang? Tentang peristilahan itu? Oke. Sudah tidak ada. Oke, mungkin nanti bisa, kalau ini bisa nyusul. Oke, Mas Endar silakan. Mas Endar masih ada? Terima kasih. Terima kasih Teh Nur. Kedengeran nggak suaraku? Terdengar. Kedengaran. Kak Ponda, makasih ya paparannya, sangat menarik. Maaf saya nggak bisa on cam karena situasinya gelap, ini masih di perjalanan dalam mobil. Tapi saya tadi menyimak, walaupun mungkin agak putus-putus, bagian yang awal-awal sama pas bagian kesimpulan terutama. Saya tertarik dengan fenomena Mbok Masih ini, karena menurut saya terutama pas statementnya dari Kak Ponda tadi ya, bahwa mereka itu tidak dipengaruhi feminisme gitu. Tadi ada ya kalau nggak salah statement begitu ya. Tidak dipengaruhi, entah itu disebut gerakan feminisme atau pemikiran-pemikiran feminis gitu kan. Nah yang saya tertarik itu, ini kan penelitiannya kan sepertinya kayak atau studi kasus atau etnografis ya, betul nggak Kak Ponda? Sebenarnya lebih ke pengalaman karena teman-teman saya para Mbok Masih dan Mas Nganten sih. Oh, oke, ada pengalaman ya, mungkin lebih kayak fenomenologis kali ya. Iya. Walaupun ya katakanlah tadi tidak tidak disampaikan secara metodologi semacam itu katakanlah. Tapi nggak apa-apa. Maksud saya gini, saya tertariknya yang tentang tidak dipengaruhi pemikiran feminis. Kalau memang di situ tidak ditemukan gitu kan ya, mereka menjadi cikal bakal untuk jadi gerakan feminis, katakanlah misalnya. Kan ini sekitar tahun-tahun awal 1900-an gitu kali ya, Serikat Dagang tadi itu ya, Kak Ponda ya? Iya, betul. Ya, Sekitar 1900 awal. Sebenarnya sebelum 1900 pun sudah ada Mbok Masih dan Mas Nganten. Cuma mereka mengalami puncak kejayaannya aja gitu di sekitar tahun-tahun itu. Oke, kalau sampai sekarang masih ada kan ya? Masih ada, tapi mereka sudah tidak menggunakan istilah Mbok Masih dan Mas Nganten. Jadi semacam kayak yang udah ketinggalan zaman banget sih, kamu masih menyebut aku sebagai Mas Nganten atau masih menyebut aku dengan sebutan Mbok Masih kayak gitu lah. Oke, tapi saudagar atau juragan batik yang mana tadi perempuannya bekerja lebih kelihatan di ruang publiknya sebagai yang bekerja atau itu manajerialnya masih ada ya sampai sekarang di Lawean itu. Masih pakai banget, salah satunya Danar Hadi. Oke, itu dikenal sekali itu merek itu. Nah, baik, sekarang pertanyaan saya kalau gitu, setelah memperjelas beberapa hal ini tadi. Katakanlah gini, yang menggunakan lensa feminisnya mungkin Kak Ponda kali ya, bisa jadi ya sebagai peneliti, bisa juga enggak gitu. Tapi karena tadi kata feminis dikeluarkan, maka saya berasumsi bahwa Kak Ponda bisa saja menggunakan lensa feminis. Entah itu feminis misalnya pemikiran standpoint, katakanlah gitu ya, Nancy Hartsock, atau performativity, misalnya Butler, atau siapapun lah, terserah. Tapi yang saya mau tanyakan, kalau nanti Kak Ponda jadikan ini sebagai objek penelitian, lalu menghasilkan tulisan, entah itu nanti jadinya disertasi atau artikel jurnal, kalau menggunakan lensa feminis, kira-kira memotret pengalamannya Mbok Masih atau relasi Mbok Masih dengan Mas Nganten, itu Kak Ponda nanti akan menggunakan yang mana ya supaya tajam gitu, artinya dapat menyingkapkan hal-hal yang mungkin mereka sendiri tidak sadari gitu ya, artinya para pelaku ini yang disebut sebagai Mbok Masih ini mungkin tidak menyadari itu kesadaran kritis gitu ya feminis. Tapi kalau misalnya Kak Ponda kan sebagai penelitinya nih, kalau nanti menggunakan lensa feminis, apakah lebih condong yang ke arah misalnya Marxis gitu, atau lebih condong yang ke arah yang katakanlah misalnya kayak Butler gitu ya, yang performativity, karena mereka melakukan itu sebagai penegasan identitas mereka gitu kan ya. Walaupun identitas itu juga bersambut gayung di ruang publik kan, ada pengakuan dari pihak lain ya, tentang eksistensi mereka sebagai Mbok Masih ini. Kira-kira yang mana ya Kak Ponda ya? Saya soalnya tertarik kalau
melihat apa yang nanti Kak Ponda bisa lihat gitu loh dari sini kalau menggunakan lensa feminis. Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya kalau pembicaraan tentang Mbok Masih lalu dikaitkan dengan feminis itu beberapa jurnal sudah bisa dibaca di semuanya kayak Gestor itu kalau ketik Mbok Masih pakai MASE itu sudah banyak itu yang berbicara Mbok Masih dan feminis itu ada. Terus beberapa jurnal bahasa Indonesia pun juga ada gitu kan. Nah sebenarnya makanya saya tadi bilang bahwa terjadi glorifikasi itu karena rata-rata kalau kita berbicara tentang Mbok Masih itu pasti berbicaranya dikaitkan dengan feminisme gitu kan, dikaitkan dengan bagaimana mereka itu sebagai pengusaha perempuan gitu kan. Itu yang ingin saya sampaikan di sini tentang berkaitan dengan glorifikasi gitu. Sebenarnya ada sejarawan Solo, saya lupa namanya, Sudarmo atau Sudarsono itu dia sudah ada buku tentang Mbok Masih itu terbitan dari Yayasan Warna-Warni Indonesia. Tapi dia lebih menyoroti tentang sejarahnya perkembangan Mbok Masih sih. Itu pun mereka menyoroti Mbok Masih itu lebih kepada masa-masa kejayaan batik di Lawean. Seperti itu. Nah, kalau saya pribadi ditanyain gitu kan, lebih condong mana nih feminismenya di Mbok Masih gitu ya. Ya, kalau saya sih ditanya ya saya akan menggunakan Marx dan turunannya karena ini berkaitan dia itu sebenarnya buruh kalau menurut saya gitu. Seperti itu sih kira-kira dan mereka juga kaum borjuis yang terjajah sebagai buruh juga sih. Seperti itu sih kira-kira. Ya. Oke. Terima kasih. Jadi ternyata udah cukup banyak ya ada tulisan berperspektif feminis yang mengangkat fenomena Mbok Masih ini ya. Iya. Kalau jurnal sepertinya kalau di kayak kampus kayak UGM, di UNS itu kalau kita buka web mereka cari jurnal di mereka itu lumayan banyak kok membahas tentang Mbok Masih gitu kan, penelitian-penelitian itu. Ya balik lagi memang enggak banyak yang meneliti itu secara filsafat ya, seperti itu. Oke, itu aja, cukup. Oke, sip. Semoga lancar penelitiannya Kak Ponda. Ya, terima kasih. Padahal saya meneliti yang lain untuk disertasi. Betul, Kak? Tur? Ya, emang ini Ponda itu senang banget cari masalah memang. Ya, jadi gitu ya. apa-apa. Oke, terima kasih Mas Endar. Teman-teman silakan. Ini ada suhu filsafat Jerman ini di sini. Mas Bang Sitorus, apa sudah keluar ya? Loh, kok nggak ada? Jermannya jejer Kauman, ini bukan Lawean. Oh, mau saya ini nih tadi teman-teman silakan mungkin tadi ya sepertinya menarik untuk mengkaji sebenarnya justru kalau dari filsafat ini tuh sangat dekat dengan kajian-kajian Marxis dan turunan-turunannya itu seperti tadi kata Ponda gitu ya. Kita teman-teman yang lain mungkin bisa memberikan pandangan. Mas Hegel mungkin? Mas Hegel? Apakah bisa ini? Halo Mbak. Ya, mungkin bisa memberikan pandangan nih Ya, mengenai tema ini. Terima kasih. Sangat menarik sebetulnya ya tadi yang sudah disampaikan. Tapi saya agak sedikit berminat ke kaitannya dengan tadi Serikat Dagang Islam itu loh. Nah ini bagaimana lalu perjalanannya dari dinamika Mbok Masih, Mas Nganten dan sebagainya itu ke perjalanan Serikat Dagang Islam, karena kan Serikat Dagang Islam ini suatu organisasi yang boleh dikatakan dalam tanda petik itu modern ya, cikal bakal modern di Indonesia atau di Nusantara gitu. Karena setelah itu lalu kita akan temukan apa yang namanya Serikat Islam gitu. Nah ini
ini gimana apa prosesnya, bisa diceritakan lebih detail nggak perjalanannya gitu. Jadi tadi kan kalau Hendar sudah bertanya ke arah feminisme, jadi saya nggak ingin bertanya ke arah feminisme, tapi lebih kepada ke arah dari dinamika Mase dan Mbok Mase dan Mas Nganten ini, lalu bagaimana ya SDI itu gitu. Oke. Karena kalau ini dianggap sangat penting bagi kemunculan organisasi modern di Indonesia, ini satu hal yang menarik saya pikir. Itu aja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, mungkin bisa saya jelaskan. Jadi dalam perusahaan batik itu kan seluruhnya dikelola oleh Mbok Mase. Lalu Mbok Mase ini kan memberikan kebebasan untuk Mas Nganten untuk, jadi bahasa gampangnya gini, kalau di masa sekarang itu kan biasanya laki-laki bekerja, perempuannya foya-foya, senang-senang, jadi sosialita, jadi kumpul-kumpul, dansa-dansi, sana-sini gitu lah. Nah ini kebalik, perempuannya yang disuruh bekerja, perempuannya yang tiap hari bekerja, lalu laki-lakinya itu berkumpul. Mereka itu berkumpul, jadi saling apa namanya? Anggaplah mereka itu ngumpul di kafe gitu kan, baca buku bareng gitu kan, diskusi bareng kayak kita hari ini gitu kan. Jadi anggaplah kita ini para mas nganten yang lagi diskusi. Mas nganten yang sering berkumpul, berdiskusi, apa namanya, ke klub bareng. Nah, ini yang akhirnya mereka itu membentuk Syarikat Dagang Islam. Para mas nganten ini itu tidak hanya sekedar berkumpul, akhirnya mereka itu kan juga curhatan, ngobrolin politik lah, ngobrolin ini, ngobrolin itu. Karena mereka kan juga punya leisure time yang banyak, mereka bisa bersekolah, mereka itu bisa mendapatkan pendidikan tinggi gitu kan, karena kan yang dapat pendidikan itu kan nggak cuma orang bangsawan, tapi juga orang anak-anak orang kaya kan. Nah, orang-orang batik ini kan juga merasa dia orang kaya. Mereka bisa harus nyekolahin anaknya yang tinggi, yang bisa sama dong kayak bangsawan, bahkan kalau bisa lebih tinggi dari para bangsawan. Karena sebenarnya orang-orang Laweyan ini pada dasarnya mereka itu ya kayak yang dibilang sama Teh Nur tadi, mereka itu orang OKB gitu kan. Jadinya ya mereka ingin, dan old money-nya, jadi di masa itu OKB-nya ini ya para pebatik, sedangkan old money-nya itu para bangsawan gitu kan. Nah mereka kan pengen ngejar ketertinggalan mereka biar dipandang setara lah dengan para bangsawan. Nah ketika para bangsawan di Solo itu punya Taman Sriwedari untuk bertukar pikiran, untuk bercengkrama, untuk membentuk itu. Nah, para mas kanten ini juga semacam punya tempat wadah yang sama seperti para bangsawan di Sriwedari gitu kan. Mereka di para apa namanya? Mas nganten Juragan Batik ini membentuklah yang namanya SDI itu tadi, Syarikat Dagang Islam gitu. Seperti itu kira-kira Pak Hegel penjelasan saya. Kurang lebihnya. Tapi ada anunya nggak, Mbak? Misalnya ada inisiatornya nggak dari sekian banyak mas nganten di Saman Laweyan Hudi. itu? Saman Hudi. Saman Hudi ya? Ya. Lalu gimana perkembangannya SDI itu? Misalnya setelah SDI, terbentuk. oke. SDI di Solo, SDI itu jadi dominasi apa namanya? Termasuk dominasi di Solo sampai detik ini gitu kan. Karena SDI itu sampai sekarang punya sekolah, punya gedung. Mereka punya gedung. Gedungnya itu sampai sekarang namanya Batari. Batari itu singkatan. Sebentar, saya lupa. Tapi itu singkatannya itu untuk melawan yang namanya istilah orang-orang Chinese di Solo yang waktu itu kan sering disebut sebagai Cina Asia ini ya, apa namanya, bangsa asing kan, Asia, mereka Asia apa ya, sebentar saya lupa. Saya baru cari ini,
tentang Batari. Tapi mereka selain SDI itu sampai sekarang punya pengaruh besar maupun di waktu itu juga pengaruh besar. Karena mereka kan juga kalau SDI itu di Solo itu nggak cuma melawan Belanda. Keraton itu kan sangat dekat dengan Belanda ya, pro dengan Belanda. Keraton Solo, Mangkunegaran, bahkan Mangkunegaran itu punya kavaleri itu yang disebut kavaleri Prancis gitu kan. Mangkunegaran itu sangat dekat dengan Belanda, sangat dekat dengan bangsa-bangsa Eropa gitu kan. Sedangkan orang-orang Laweyan ini kan orang-orang yang anti Belanda, karena mereka kan Islamnya, basic Islamnya lebih kuat gitu kan. Makanya bentuk mereka perlawanan terhadap orang keraton dan orang Belanda itu ya membentuk syarikat Islam yang sangat nasionalis seperti itu kan. Nasionalis tapi juga sekaligus bernafaskan Islam. Nah, makanya sampai sekarang mereka pun juga punya, nah ini, sorry, Batari. Batari itu singkatan dari Batik Timur Asli Republik Indonesia. Jadi ini Batari ini dibuat setelah Indonesia memang merdeka. Nah, kata Timur Asli itu berlawanan dengan Timur Asing, yang maksudnya adalah orang-orang Cina yang saat itu di Solo itu juga dekat dengan orang-orang Belanda. Jadi di Solo itu orang-orang Cinanya itu kan ada kapiten, sampai Belanda itu kan membentuk ada kapiten. Kapiten itu kepala orang-orang Cina yang ada di Solo kayak gitu. Nah, kapitennya ini kan juga punya usaha yang besar juga gitu kan di Solo gitu. Nah, kalau ini para pengusaha ini nggak bersatu gitu kan, waktu itu tidak ada syarikat dagang, ya bisa jadi kalah dengan perdagangan orang-orang kapiten gitu kan. Ya kalau saya ditanya bagaimana orang-orang syarikat dagang Islam itu apakah pengaruhnya besar di Solo? Ya besar, mereka sampai buat sekolah, buat rumah sakit, sampai sekarang pun masih berdiri, sampai ada gedung. Ya bentuk bahwa mereka ingin mendominasi mereka itu sebagai nasionalis, tokoh-tokoh nasionalis, tokoh-tokoh Islam gitu kan. Mereka tidak seperti orang-orang Cina di Solo, tidak seperti orang-orang keraton di Solo yang lebih dekat dengan para Belanda seperti itu. Ya, kalau akhirnya di masa kemerdekaan pun, ya yang pro Soekarno itu kan akhirnya juga orang-orang dari orang-orang Laweyan ini gitu kan. Lah, terus waktu itu lalu ditanya kemudian setelah Belanda pergi gitu, lalu orang-orang bangsawan itu pro ke siapa? Apakah pro ke Soekarno gitu kan? Kalau ketika orang-orang Laweyan ini lebih pro ke Soekarno gitu kan, artinya bangsawan itu kan pasti tidak pro Soekarno. Ya pro ke Tan Malaka. Itulah kenapa akhirnya kalau kita tarik sejarah lagi di kota Solo, itulah kenapa Solo itu kehilangan daerah istimewa Surakarta, sedangkan Jogja itu tetap dengan daerah istimewa Yogyakartanya. Ya salah satunya ya karena itu, karena Solo itu lebih banyak melakukan pemberontakan gitu kan. Jadi jangan kaget kalau ketika dulu Gus Dur menjadi presiden jadi ini saya akan bicara bahwa bagaimana Solo itu akhirnya ketika kemarin Gus Dur jadi presiden itu kan, bahkan di Solo itu balai kotanya dibakar gitu kan, karena merasa ya kita itu kota Solo itu selalu identik dengan pemberontak. Lebih banyak dikenal sebagai pemberontak gitu kan. Ya karena kami memang punya tradisi dari dulu bahwa ketika orang-orang itu melawan Belanda, kita malah pro Belanda gitu kan. Ketika kita yang lain itu pro untuk kemerdekaan gitu, kami pro dengan yang namanya Tan Malaka dan teman-temannya. Kita lebih cenderung komunis gitu kan sebenarnya waktu itu. Kalau akhirnya komunis kita lari ke Madiun ya bisa jadi sih. Mungkin ada telaah lebih lanjut, tapi ya itulah bisa dibilang bahwa SDI, para orang-orang batik di Solo itu tadi, pengusaha batik di Solo itu yang membuat
Syarikat Islam ya akhirnya, yang akhirnya membuat yang namanya persatuan yang kita tetap bersatu dengan Republik Indonesia itu ya mereka sebenarnya. Kalau kita itu kalau nggak ada para mas nganten ini yang mereka pro pada Indonesia, ya bisa jadi saya ini akan menjadi warga luar negeri dibandingkan teman-teman semuanya kayak gitu. Mungkin. Kayak gitu Pak, kira-kira. Makasih Mbak Ponda, mencerahkan. Berkah dari eksploitasi terhadap Mbak Maseh adalah bahwa para mas nganten ini mendukung Republik Indonesia ya, begitu ya. Apa mungkin ini ada Mas Budi nih udah on cam ya. Silakan Mas Budi yang apa namanya berbagi pandangan mungkin tentang filosofi batik atau yang lainnya. Nanti mungkin setelah Pak Mas Budi, Pak Bambang mungkin ya bisa on mic juga atau on cam nanti ya. Pak Bambang tadi udah kembali chat gitu ya. Nanti setelah Mas Budi. Silakan Mas Budi. Oke, terima kasih, Raini. Ini saya mau berkomentar. Pertama itu menarik ya. Pertama ya ada sebuah ada istilah mas nganten dan bok maseh dalam sebuah sistem manajemen. Itu kan sistem manajemen ya. Kalau kita lihat dari perspektif sosiologi industri itu kan bisa dilihat sebagai manajer ya kalau si Mbok Maseh itu ya. Tapi ini konteksnya dalam bisnis keluarga kayaknya intinya ya. Saya berpikir kalau konsep Mbok Maseh ini bisa diterapkan di luar dari sistem batik ya, bisnis batik itu mungkin kayaknya menarik tuh, dan itu feminismenya lebih kentara ya kalau itu. Tapi mungkin ini karena dalam bisnis keluarga jadi emang ada penekanan ini ya, dan manajernya terutama harus dari si itu ya, harus dari keluarga juga atau dia harus dari bagian dari keluarga. Terus ini saya mau tanya juga yang teknis aja, yang sekarang apa sebenarnya yang melatari desain batik itu atau filosofi batik kan biasanya misalnya desain batik di daerah tertentu itu berbeda misalnya, dan yang melatari itu kan kadang dibilang ada filosofinya, bentuknya atau desainnya gitu ya, dan peran mas nganten dan Mbok Maseh ini dalam desain itu seperti apa gitu, apakah dia cuman proses distribusi atau ada peran lain gitu. Terus juga sebenarnya ada yang lebih ini, saya juga ingin tanya tentang apakah industri batik sekarang itu masih pakai pewarna alami gitu, apa ada pewarna kimia gitu. Sekarang itu kan yang lebih ramah lingkungan itu pewarna alami, dan nilainya itu seperti apa gitu. Saya kira itu. Mungkin untuk ini dulu ya. Tadi kalau pertanyaannya langsung dua ya tadi, nomor 2 dan nomor 3 ya. Iya. Oke, kalau yang pertama kan pernyataan. Iya benar. Terus pertanyaannya nomor 2 itu tentang motif gitu kan. Kalau setahu saya ya, motif itu ada 2 macam. Jadi motif yang memang sudah pakem dari kerajaan itu nggak bisa diotak-atik lagi. Itu kayak semacam kayak batik Kawung, batik Sidomukti itu kan sudah ada pakemnya tersendiri. Tapi kalau yang di perusahaan kayak Laweyan ini gitu kan, itu pengaruhnya banyak gitu. Biasanya itu lebih ke ada 2 macam ya, ada pengembangan. Jadi pengembangan dari batik dari kerajaan, yang udah pakem kerajaan itu dikembangkan, ada gambarnya mungkin beda dikit atau gimana dikit gitu. Sedangkan yang kedua memang benar-benar buatan mereka sendiri. Nah, kalau yang buatan mereka sendiri itu yang akhirnya nanti beda-beda. Jangankan sama-sama Solo ya, jangankan gini ya, Lasem dengan Pekalongan atau dengan Jogja dengan Solo itu nanti beda-beda gambarnya gitu kan. Antar pengusaha batik pun gitu kan, itu punya
punya ciri yang berbeda-beda sih gitu kan. Ada yang ada agak sulit ya menjelaskan. Jadi tumpal gambar batik ini kan kain batik gede banyak. Nah, di bawah itu kan biasanya ada gambar batik yang beda kan coraknya dibandingkan atas itu biasanya namanya tumpal. Nah, di tumpal itu nanti kalau yang enggak terbiasa itu ya sama aja gitu kan. Itu juga punya, tapi sebenarnya signature dari antar perusahaan batik itu kelihatan dari tumpalnya gitu kan. Ada yang gambarnya itu cuma gambar naga semuanya gitu, atau ada yang cuma gambarnya bunga. Nah, itu tadi kok ada yang gambar ini nih, ya itu tergantung dari setiap perusahaan, itu udah jenisnya mereka. Nah, apakah dalam membuat model ataupun gambar itu ada campur tangan antara Mas Nganten dan Mbok Masih? Saya tidak melakukan penelitian sampai segitunya sih, jadi ya saya kurang tahu. Tapi yang jelas, ketika batik cap itu ditemukan, kan itu kan kita bikin plat-plat tembaga itu dengan motif yang sama, teratur gitu. Nah, itu antar pabrik itu sudah beda-beda. Jadi cap yang sama itu tidak mungkin digunakan, maksudnya motif yang sama digunakan antar pabrik udah nggak bisa itu. Itulah kenapa yang namanya plagiasi tadi begitu ditakutkan ya, karena kan mereka mulai membentuk platnya sendiri di dalam, terus mereka bikin capnya itu. Dan teknik itu kan juga masalah yang bagi mereka juga krusial ya. Ada yang tekniknya itu mungkin pakai malam. Kalau kita tahu canting itu sebenarnya nggak cuma yang titiknya itu satu jenis, jadi canting itu juga ada macam-macam tuh cara membuat. Jadi untuk yang bikin garis lurus, garis titik-titik, untuk bikin yang nebelin full gambar itu kan beda-beda. Nah, begitu juga dengan capnya itu tadi, antara ketebalan untuk naruh lilinnya itu kan beda-beda juga, kayak gitu sih. Itu yang itu jadi rahasia mereka. Mulai dari gambar sampai tekniknya, berapa banyak malamnya, jenis malam yang akan mereka campur itu sudah beda-beda seperti itu. Kalau tentang pakai pewarna, alami atau enggak, jadi di Solo itu hampir semua sungai yang di dekat Batik Kauman dan Batik Lawean itu tercemar. Jadi bisa diambil kesimpulan kan kalau dinas lingkungan di sana tuh paling pusing. Karena memang pakai pewarna bukan nature sih. Meskipun sekarang sudah mulai banyak batik-batik yang pakai balik lagi ke warna nature gitu kan. Tapi sejauh ini masih didominasi oleh pewarna tidak alami. Kayak gitu, kira-kira. Oke, terima kasih Mbak Ponda, ini menarik. Terus Iya. ini juga tadi saya mau komentar ini juga Serikat Dagang Islam itu ya, atau Serikat Islam ya, saya pernah baca juga memang awalnya dari jaringan pedagang batik gitu ya. Tapi kalau dieksplor lagi menarik mungkin itu. Tapi emang kalau batik kan bukan di Jawa aja ya, maksudnya ada di Kalimantan, di Lombok, itu punya batiknya masing-masing. Di Baduy gitu, di daerah-daerah Jawa Barat, di Banten itu kan punya bentuk batik yang khas juga sebenarnya. Oke. Iya. Ya sekarang itu sih. Oke. Terima kasih Mas Budi. Oke, mungkin ini ada komentar tadi dari Pak Bambang. Pak Bambangnya nggak bisa on mic ternyata, jadi ditanggapi aja dulu ini yang mungkin boleh sedikit saya usulkan untuk penelitian nanti, bahwa Mas Nganten ini justru menguasai seluruh proses produksi hingga menjelang batik itu siap dijual, dan Mbok Masih itu bertugas untuk memasarkan hasilnya. Jadi Mas Nganten akan bekerja mulai siang hari, kemudian berproses hingga sore dan malam hari. Karena pembuatan batik ini tidak bisa satu hari. Bahkan Mas Nganten akan berzikir di atas batik yang siap dipasarkan oleh Mbok Masih pada pagi hari. Nah, setelah selesai menyiapkan batik yang akan dipasarkan oleh Mbak Masih tadi, Mas Nganten istirahat di pagi hari. Nah, ini sebenarnya mungkin Pak Bambang ini juga mungkin sedikit paham juga kehidupan. Mungkin ada kehidupan relasi antara Mbak Masih dan Mas Nganten yang dari perspektif yang berbeda. Mungkin bisa ditanggapi, Pon.
Gini. Jadi kalau ditanya sekarang apakah Mbok Masih dan Mas Nganten itu ada, istilahnya sudah dianggap kuno seperti yang tadi saya bilang. Tapi prakteknya apakah masih ada? Ya ada yang enggak gitu kan. Sudah banyak juga laki-laki yang terjun untuk ngurusin batik gitu kan. Sekarang kalau mungkin teman-teman bisa googling gitu kan, batik pria tampan. Beneran itu merek batik pria tampan itu sudah apa namanya, sudah yang ngerjain itu laki-laki gitu kan. Maksudnya seluruh proses produksi hingga manajerialnya itu laki-laki gitu kan. Terus batik banyaklah di Laweyan itu yang sekarang itu sudah laki-laki dan perempuan, ya udah siapa yang mau ngurusin ya itu yang apa namanya, yang punya batik, yang nerusin batik gitu kan. Sekarang anak perempuan dalam pengusaha batik itu juga ada yang mengurusi perusahaan orang tuanya. Jadi seumpamanya saya perempuan, ibu saya Mbok Masihnya, harusnya kan saya mengelola perusahaan punya suami saya kan. Sekarang ya saya udah ngelola aja perusahaan ibu saya, itu ada sekarang, nggak menutup kemungkinan gitu. Sekarang siapapun yang mau ya udah kerjakan gitu. Ya ini tuh istilah Mbok Masih dan Mas Nganten ini sekitar tahun 80-an itu masih dipakai gitu kan. Saya masih sering tuh kalau waktu ya 90 sorry. Saya SD itu tahun 90-an. Iya, tahun 90-an itu kalau saya diajak ke pasar Klewer gitu kan oleh ibu saya yang beli batik nggak seberapa itu gitu kan. Itu biasanya masih sering sih pedagang batik di Klewer itu ngomong, "Oh, ini Mbok Masih saya," gitu tuh masih sering tuh. Tapi kalau sekarang tahun 2000-an gitu kan, setelah era reformasi itu, saya udah nggak dengar lagi tuh istilah Mbok Masih gitu loh. Ya ya artinya mungkin setelah reformasi itu ya sudah mulai terbuka ya bahwa siapapun yang mau ngurusin batik ya ngurusin aja seperti itu. Udah nggak ada lagi siapa Mbok Masih, siapa Mas Ngantennya. Meskipun itu masih jadi ledekan kita ya, kalau semuanya punya temen laki-laki gitu kan, anak pengusaha batik gitu kan, terus kita biasanya kayak ngeledek, cepetan cari Mbok Masih yang bisa ngelola perusahaan batikmu, itu masih sih, masih kadang-kadang kita masih ledek-ledekan kayak gitu. Tapi kalau dalam prakteknya enggak, udah nggak ada sih. Ya siapapun yang siang mau kerja, malam mau kerja ya di batik. Bahkan di Laweyan sendiri, kalau dulu kan ada tuh keluarga para pengusaha dan keluarga para pekerja batik gitu. Dulu kan yang bisa buka toko, bisa buka outlet di Klewer gitu, punya lapak dagangan di Klewer lah. Itu kan dulu cuma para Mbok Masih ini kan. Kalau sekarang bahkan yang para pekerja batik yang dulunya cuma pekerja batik, keluarga pekerja batik, sekarang pun udah buka outlet batik sendiri. Karena batik sekarang di Solo pun kan sudah, malah kalau kita cari pengrajin batik tulis itu malah udah nggak ada di Laweyan gitu kan. Di Laweyan ya kalau nggak batiknya cap ya batiknya printing. Cuma kalau printing itu ada yang bilang itu kalau desainer itu bilang bin siapa itu pernah bilang printing itu bukan batik tapi apa namanya, printing itu hanya desain batik kayak gitu ya. Jadi ya sudah nggak ada sih itu istilah-istilah seperti itu, karena di Laweyan sendiri kalau kita ke sana beli batik itu sudah, kalau kita datang ke outlet toko-toko modelnya Laweyan itu ya kan, itu sekarang jadi kampung wisata, kampung batik gitu kan. Jadi masuk ke lorong-lorong itu pasti ke lorong kampungnya, ke lorong-lorong manapun di sana itu banyak sekali pengusaha batik. Dan itu sudah, pengusaha batik di sana itu bisa pendatang, bisa dulunya itu pekerja batik, bisa juga mereka dulu memang pengusaha batiknya, seperti itu. Gitu, Kak. Oke, mungkin nanti bisa dilanjut ya diskusinya Pak Bambang gitu. Mungkin ini saya menduga bahwa Pak Bambang ini juga pelaku ya, bukan pelaku maksudnya dekat dengan kehidupan
perbatikan ini gitu ya. Oke, ada yang lain mungkin teman-teman yang ingin menyampaikan tanggapan dan mungkin pertanyaan? Oke, kalau saya sendiri sebenarnya yang mengusik, bukan mengusik sih, menarik bagi saya itu ya memang bagaimana kemudian tadi ya, di satu sisi kita melihat tadi seperti yang disampaikan oleh Ponda, kehidupan Mbak Masa ini tidak bisa juga kita sebut sebagai apa yang disebut oleh dalam konteks glorifikasi bahwa perempuan itu sepenuhnya berdaya gitu ya dari sudut pandang feminis gitu kan. Karena memang ada aspek-aspek lain yang banyak juga ya kalau bisa di eksplorasi itu justru banyak punya tendensi eksploitatif gitu. Baik tadi ya di dalam konteks hubungan Mas Ganten dengan Mbak Masenya sendiri atau secara umum dalam konteks struktur dari kelas ya di masyarakat Jawa itu sendiri, terutama di Solo ya, masyarakat bangsawan, masyarakat ini pedagang, terus belum lagi tadi ada konteks bagaimana kemudian kelompok Serikat Dagang Islam atau yang Mas Kanten yang sebagian besar berasal dari Laweyan ini juga terkait dengan respon terhadap kehadiran kelompok etnis-etnis lain gitu kan, seperti yang tadi kelompok selain yang bangsawan Jawa juga yang Chinese itu ya juga, sehingga kemudian kalau kita bicara soal Serikat Dagang Islam itu memang kalau yang di buku sejarah kan memang lebih kepada pergerakan anti kolonialisme ya, kayak gitu ya kita melihatnya gitu. Tapi di samping itu juga mungkin ada banyak hal yang bisa dieksplorasi bahwa dari kegiatan produksi batik ini ada banyak aspek-aspek lain yang mempengaruhi hubungan antar kelompok di Solo sendiri gitu ya. Baik tadi yang bangsawan dengan yang non bangsawan dan juga tadi kelompok Serikat Dagang Islam dengan kelompok-kelompok yang lainnya yang tentu kemudian ini juga ada dinamikanya ya. Saya kira Solo itu termasuk yang cukup panas ya waktu penggulingan Soeharto itu ya, iya enggak? Gimana? Cukup apa? Agak panas yang situasi itu secara horizontal. Oh, tahun 98 ya? Mei 98. Oh ya, kita termasuk yang parah. Iya. Nah, itu mungkin saya bisa mulai memahami kenapa seperti itu karena tadi ada juga konteks-konteks secara historis dari bagaimana kemudian kelompok-kelompok di Solo ini juga ada juga mengembangkan sentimen-sentimen ini ya. Kalau dari sudut pandang saya nggak tahu nanti Ponda bisa menanggapi ya. Benar nggak kalau misalnya kalau kita lihat dari karena bahkan Serikat Dagang Islam itu secara frontal lah, secara terang-terangan itu memang menjadi saingan atau ya menempatkan diri sebagai kekuatan kompetitor dari kelompok timur asing itu ya, kayak gitu. Dan itu bagi saya kemudian ada aspek lain gitu ya, bahwa jadi gini, di dalam sih Mas Kantenya mengeksploitasi Mbak Mase gitu ya, tapi di luar Mas Kanten ini mendobrak eksploitasi dari baik itu kolonial atau sistem-sistem yang menjadi konsekuensi dari kan sebenarnya hubungan dengan kelompok-kelompok Tionghoa dan juga maksudnya kelompok-kelompok etnis lain itu juga kan sangat dipengaruhi oleh cara kolonial itu kan melakukan segregasi gitu kan seperti itu gitu kayak gitu. Salah satunya adalah
yaitu juga termasuk bagaimana mengembangkan semacam sistem yang saling mengeksploitasi satu sama lain kan pada akhirnya, dan yang merasa bahwa ya tereksploitasi itu akan memberikan semacam respon gitu, termasuk dalam Sarekat Dagang Islam ini gitu. Nah, saya mungkin ingin mendengarkan tanggapan dari Ponda mengenai persoalan ini, bagaimana kemudian juga ya kehadiran Sarekat Dagang Islam ini juga sebenarnya menjadi konteks dalam dinamika hubungan antar etnis lah ya di Solo gitu, antar kelompok ya. Oke, mungkin itu dari saya ya. Tadi penasaran. Teman-teman mungkin yang lain nanti silakan bisa. Kalau di Solo itu kalau kita lihat itu di daerah. Jadi di Solo itu ada daerah itu cukup unik ya. Solo tuh unik. Jadi kalau ada daerah itu keraton. Jadi aku ini nih, Lawean lalu keraton. Keraton itu lalu sebelahnya lagi Balong, dan satu lagi Pasar Kliwon. Itu daerah yang menarik ya. Lawean itu banyak orang Islam ya gitu kan, orang Islam Jawa gitu kan. Terus sedangkan keraton kita tahu, keraton itu kalau disebut Islam mereka ya enggak sepenuhnya Islam, karena keraton itu Islam dekat dengan Hindu ya. Jadi mereka semacam orang bangsawan itu kalau disebut itu Mataram Islam, iya mereka setuju bahwa mereka Mataram Islam. Tapi kalau mereka disamakan dengan orang-orang Islam seperti yang orang-orang Kauman ataupun orang-orang kayak santri-santri itu enggak, karena mereka merasa bahwa kami tidak lebih mereka lebih apa ya, corak Islamnya lebih kelihatan kalau kayak orang Lawean sama Rudi itu kan sangat Islam ya, dibandingkan orang-orang bangsawan itu enggak begitu Islam lah gitu. Jadi ada perbedaan antara bangsawan dengan orang-orang, meskipun sama-sama Jawa. Ini tadi kita bicara meskipun sama-sama Jawa, tapi secara agama mereka tampak banget kalau kelihatan mereka beda gitu. Nah, lalu bergeser lagi ada yang namanya Kampung Balong dan Kampung Pasar Kliwon. Kalau Pasar Kliwon itu kampungnya orang-orang Arab. Berarti secara Islamnya kan lebih dekat dengan orang-orang Lawean gitu kan. Cuma mereka beda etnis lah. Lalu sebelahnya lagi yang namanya Kampung Balong. Kampung Balong ini adalah kampung pecinan di Solo. Nah, kampung pecinan di Solo ini kan artinya dia itu punya beda ya. Secara agama mereka beda, secara kultur mereka beda gitu kan. Nah, tapi Cina ini punya pengaruh besar dengan orang-orang Belanda. Dan kita tahu pada masa penjajahan, Belanda itu di Solo itu kekuasaannya besar gitu loh. Karena kan keraton, baik keraton Kasunanan maupun keraton Mangkunegaran itu kan tunduk pada Belanda gitu loh. Ya kalau nggak tunduk gitu kan, kalau keraton Kasunanan kita tahu mereka itu punya hutang yang banyak pada Belanda gitu kan. Sedangkan kalau keraton Mangkunegaran mereka itu kan hubungan dengan Belanda itu karena apa ya? Kok tadi saya mau ngomong karena apanya lupa jadi. Jadi di Mangkunegaran pun juga ada karena Mangkunegaran itu punya banyak industri, salah satunya itu industri gula. Jadi Mangkunegaran itu punya beberapa pabrik gula, dan saat itu kan gula itu kan mendominasi pasar Eropa. Nah, kalau Mangkunegaran ini nggak dekat dengan Belanda, terus siapa yang menyerap gula yang banyak di Solo ini untuk dikirim ke Belanda gitu kan? Jadi para bangsawan ini punya kepentingan untuk mendekati Belanda. Orang Cina yang ada di Solo ini dijadikan alat untuk menjadi penghubung antara Cina dengan orang Cina ini dijadikan alat penghubung antara Belanda dengan Jawa. Nah, di sini orang-orang Batik
kan mereka kan feel free, mereka free ya, bebas gitu loh. Mereka tidak terikat. Orang Belanda ya butuh kain batik, tapi kan hanya sebatas untuk hiasan gitu kan, bukan sebagai kebutuhan sehari-hari. Sedangkan orang keraton ya mereka bisa bikin sendiri gitu kan. Kalau mau beli tempatnya orang-orang laweyan ya silahkan dengan harga orang laweyan yang bikin gitu kan. Tapi kalau orang keraton nggak mau beli ya udah sana bikin aja sendiri gitu kan. Berarti kan yang lebih tergantung kan orang keratonnya daripada orang laweyannya gitu kan. Orang laweyan, terus pasar orang laweyan kan banyak juga, mereka dengan para pedagang-pedagang dari Arab, orang-orang dari daerah-daerah lain. Nah, itulah akhirnya kenapa SDI itu bisa bisa independen gitu. Karena ya mereka tidak punya kepentingan dengan orang bangsawan, keraton gitu kan. Mereka malah pengen nyaingin orang keraton gitu kan. Terus mereka juga nggak ada kepentingan dengan orang-orang Cina. Toh orang-orang Cina itu bagi orang-orang bagi orang-orang laweyan, ya motif-motif batik orang Cina kan juga sebagian juga ngambil dari orang-orang laweyan seperti itu bagi orang-orangnya ya, bagi anggapan orang laweyan gitu. Makanya sampai sekarang di Solo itu 2 perusahaan besar batik itu kan didominasi ini kan sebenarnya. Perang antara Cina dengan kalau ini pengamatan saya ya, itu akhirnya jadi kayak ya perang antara dominasi model Cina dengan dominasi model dari pakem laweyan gitu. Ya kalau pakem laweyan itu ya kita bisa saya bisa bilang loh, pakem laweyan ini dimunculkan dengan adanya Danar Hadi gitu kan. Danar Hadi itu besar gitu. Nah, lalu pakem Cina ini siapa? Ya Batik Keris. Di Solo itu ada 2 perusahaan gede. Yang ini sebenarnya kalau kita runut-runut ya mereka ini bagian dari warisan itu sih. Kalau kita mau terbuka hati ya untuk bilang ya memang seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu sih. Jadi ya kelompok orang-orang laweyan memang dari dulu ya bebas-bebas aja, mereka bebas dari kepentingan, makanya mereka punya istilah sendiri, mereka punya gaya berdagang sendiri, mereka punya pola yang tersendiri ya, karena mereka tidak bergantung pada kelompok-kelompok yang lain. Kalau menurut saya seperti itu. Itu Kak, kira-kira. Oke, ya sebenarnya banyak banget ya yang menarik gitu. Tapi intinya sebenarnya ini kan sebenarnya masalah itu ya, masalah produksi, hubungan produksi, alat produksi, emang harusnya ada yang ahli Marx ini yang mengkaji, soalnya kental banget gitu ya, termasuk juga bagaimana itu ya soal ya kalau tadi misalnya para bangsawan itu kan yang diproduksi adalah barang-barang yang memang harus dijual gitu ya, seperti itu ke ke ya Belanda gitu kan, seperti itu. Oke, silakan Pak Nugroho Ardi, Mas Nugroho Bapak silakan. Baik, terima kasih Mbak Anggreni ya. Ikut nimbrung ya, mohon izin. Saya tadi mendengarkan sambil ngantuk sebenarnya, tapi seru juga apa yang disampaikan oleh Mbak Ponda terkait dengan Mas Nganten dan Mbak Mase ya. Kalau saya sih ini merupakan semacam kearifan lokal gitu nih, dan itu bisa dikatakan juga sebagai pondasi dalam hal manajerial kalau sekarang itu kan kita tahu juga bagaimana tugas fungsi itu terkadang juga overload atau terlewati mungkin dari satu divisi ke divisi lain, itu terkadang kan kita juga ada yang merasa itu porsinya sana, ini porsinya sini, tapi akhirnya mereka tidak menjalankan porsinya, tapi malah mengambil porsinya orang lain. Nah, dari Mbok Mase dan Mas Nganten ini kan bagus sekali kalau saya. Jadi
ada semacam kayak saling mengunci gitu ya. Saling mengunci. Jadi dalam artian bukan berarti Mas Nganten itu tidak bisa mengerjakan tusinya Mbok Mase, demikian juga sebaliknya. Tapi memang di situ memang aturan ataupun budaya dan adatnya itu memang sudah membentuk seperti itu, dan itu harus saling menghargai gitu kan di situ, sisi penghargaan juga terjadi. Terus disiplin juga ada di situ. Bagaimana divisi yang satunya lagi ini sebagai mungkin Dewa dikatakan tadi pekerja. Kalau pekerja juga enggak sekasar itulah. Pekerja mungkin kan juga dia karena dia memang tusinya dia di wilayah itu kan. Dan itu kan juga merupakan pekerjaan yang penentu juga, jadi penentu keberhasilan dari sebuah bisnis ataupun sebuah pengelolaan perusahaan batik itu tadi kan. Makanya kan tidak dipungkiri kalau Danar Hardi sampai sekarang juga masih eksis, kalau dia masih memegang pola Mbok Mase dan Mas Nganten itu, meskipun secara nama sudah mulai agak punah ya, tapi kan secara esensi dari konsep ini kan masih digunakan. Jadi mungkin sampai kapanpun juga kalau dia masih disiplin dan masih memegang pakem ini, bisa jadi juga akan persaingannya abadi juga dengan batik keris tadi ya. Jadi ini merupakan fenomena yang sangat relevan gitu loh untuk proses bisnis sampai sekarang ini juga, sampai saat ini juga. Kalau ini jadi antar Mbok Mase dan Mas Nganten itu ada sisi yang saling menghargai juga, di mana Mas Nganten itu harus berposisi sebagai mungkin publikasi, dia sebagai orang-orang yang harus keluar untuk mencari konsumen ataupun mencari klien untuk bisa supaya dia memakai produknya dia, ya kan, ataupun juga untuk berinovasi dengan produk-produk baru, dan pandangan itu juga sangat tepat juga kalau itu dilakukan oleh Mas Nganten. Mungkin kalau pada saat itu ada semacam dikotomi pembagian antara laki-laki dan perempuan, tapi pada dasarnya memang secara situasi dan kondisi pada saat itu memang memungkinkan untuk dilakukan gitu. Tapi bukan berarti tanpa harus merendahkan yang perempuan juga kan. Dia kan juga punya posisi yang sangat penting juga, bagaimana mengelola sebuah keuangan, mengelola sebuah aset itu kan, yang aset itu pada dasarnya juga dihaki oleh laki-laki, tapi perempuan itu bisa mengelolanya dengan bagus, mengelolanya dengan baik, karena keberhasilan itu semua kan juga tidak lepas dari sisi Mbok Mase tadi ya. Karena di saat Mbok Mase itu melakukan suatu blunder gitu aja, itu sudah proses dalam bisnisnya itu bisa kalang kabut juga. Apalagi digambarkan dalam sebuah rumah tangga juga bagus kan tadi. Pola-pola itu ada semacam penasihat di sini, Mbok Mase senior, ya kan. Di mana Mbok Mase junior itu sebagai orang pelaku baru, dia akhirnya juga mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan oleh Mbok Mase senior, dan itu juga bisa mengangkat kualitas juga dari pola manajerialnya juga gitu loh. Dan tadi juga mungkin persaingan juga ada di situ kan, dari anak-anaknya tadi diceritakan Mbak Bonda tadi, ada yang cowok berapa tadi, dilihat dari Mbok Mase juniornya, kalau dia memang benar-benar cakap dan benar-benar memiliki kreativitas maupun inovasi yang bagus, akhirnya dia juga bisa menggantikan sebagai posisinya Mbok Mase senior itu tadi. Ya dengan berbagai macam dinamika yang ada di situ, saya pikir itu bagus juga. Itu kalau ini kearifan lokal yang sebenarnya relevan juga kalau itu mau tetap kita gunakan di kehidupan saat ini. Sekarang kita bisa lihat kan bagaimana dominasi, terkadang orang itu merasa dikdoyo, dia satu orang aja bisa melakukan banyak kegiatan, mungkin akhirnya terjatuh karena kemaruk itu juga kan bisa. Jadi sikap yang tidak sakmadyo itu kan tidak sesuai porsinya itu kan kadang kan juga perlu menjadi pegangan kita dalam menjalankan aktivitas maupun proses bisnis itu tadi. Relevan sekali, Mbak. Bagus sekali saya pikir. Di sisi pemerintahan apalagi itu sangat bisa digunakan juga, politik pemerintahan. Bagaimana kita harus bekerja sesuai dengan porsinya itu tadi. Oke, Mbak Bonda, bagus sekali Mbak Bonda. Selamat. Saya sangat mendengarkan dari tadi. Ini saya nikmati juga sambil mungkin bisa istirahat, mumpung bisa istirahat. Oke, begitu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Pak Nugroho. Mungkin itu tanggapan aja ya, Pon. Ini ada mungkin ini pertanyaan terakhir juga karena kita udah menjelang jam 9 ya. Ada di kolom chat itu
mengenai mungkin sepengetahuan Ponda karena mungkin Ponda juga punya informasi mengenai market share antara Danar Hadi dengan batik keris. Ya itu sebenarnya lebih dominan mana, dan juga kan sebenarnya walaupun mereka sama-sama dominan kan sekarang batik itu katanya ya enggak, ya seperti yang kita tahu ya, batik itu sekarang ya banyak sekali pemainnya sehingga tidak eksklusif lagi. Tapi kalau market share itu dari keduanya siapa yang sepengetahuan Ponda gitu yang paling menguasai gitu? Siapa market share yang lebih menguasai Danar Hadi atau batik keris? Saya nggak ngerti. Tapi yang jelas keduanya sampai sekarang terus nambah jumlah pegawai. Artinya ketika kemarin itu COVID melanda dengan banyak pengurangan pekerja, mereka tidak mengalami pengurangan pekerja, malah bertambah. Ya, saya nggak tahu mana yang lebih market share-nya seperti apa. Mungkin bisa tanya sama orang yang lebih ahli di ekonomi. Terus batik sekarang, mengingat batik sekarang udah nggak eksklusif ya. Nah, itu batik yang kayak gimana dulu, Pak? Kalau saya sih ngerasa yang menghancurkan batik jadi kesannya tidak eksklusif itu dengan adanya printing sih, gitu kan. Sedangkan kalau kita bicara batik tulis, batik cap, ya beda cerita gitu kan. Karena kalau batik tulis sampai sekarang ya hanya orang-orang tertentu yang bisa beli batik tulis gaya Surakarta ya. Kalau saya, karena kan saya bicara di sini kan batik tulis itu gaya Surakarta karena beda dengan gaya-gaya yang lain gitu kan. Terus kalau kita bicara tentang, karena batik Surakarta itu yang warna-warna gelap itu kan sampai sekarang kan tetap masih dipakai untuk urusan-urusan keraton, itu kan masih kuat gitu kan. Itu baik keraton di Solo maupun keraton Jogja ya. Itu masih kuat, dan kalau acara-acara sakral nikahan pakai adat Jawa, nggak harus di Jawa sih, di mana aja itu juga pasti kan kalau yang orang-orang kaya biasanya tetap mempertahankan batik tulisnya gitu kan. Kalau yang batik cap, ya batik cap sih hampir mirip dengan batik printing, meskipun harganya memang lebih mahal batik cap daripada harga batik printing gitu kan. Kalau batik cap sekarang yang dulunya pekerja di pengusaha batik sekarang sudah bisa ngecap, karena cap kan sekarang juga sudah nggak eksklusif lagi seperti dulu gitu kan. Lebih ke ini ada selanjutnya, lebih ke idealisme patriotismenya gitu kan. Kayaknya tidak juga market share ya. Maksudnya gimana nih Pak Joko ini? Mungkin karena saya menyambung atasnya gitu kan. Jadi ya kalau batik sih sekarang masih eksklusif, dan 3 eksklusif itu kalau saya yang tinggal di Solo maupun teman-teman yang tahu batik, karena kita bagi lagi ya di masyarakat Solo tuh ada yang tahu batik, ada yang enggak juga gitu kan. Kalau kita yang tahu batik, kita yang biasa bergulat dalam dunia craft maupun fashion batik, ya pasti akan bilang bahwa kita akan lebih menghargai minimal batik cap dan batik tulis tentunya. Kalau batik printing sih kita lebih banyak, itu cuma printing gitu kan. Jadi printing ya, Cina pun bisa bikin printing kok gitu. Cina tuh maksudnya dalam artian negara Cina gitu, itu aja bisa bikin printing kok. Jadi ya bagi kita yang kenal batik, itu bukan batik, seperti itu sih. Kalau yang idealisme patriotismenya, batik itu baik batik keris maupun batik Danar Hadi sama-sama punya nilai patriotismenya sih yang sama sih, nggak ada. Kalau yang ya kita nggak bisa menutup bahwa zaman dulu gitu kan, orang-orang Cina itu punya pakem batik sendiri, dan Solo dan pengusaha Jawa juga punya pakem batik sendiri gitu kan. Tapi bukan berarti mereka itu dua-duanya antara yang Jawa dan yang Cina itu
mereka memang bersaing dalam model, dalam ini, tapi juga mereka masing-masing punya pasarnya sendiri gitu loh. Kalau Cina-Cina di Solo itu ya pakai batik, biasanya ya memang batik yang diadaptasi. Kalau batik Cina itu biasanya kan motif-motifnya ada naga, bunga kayak gitu kan, terus burung bangau kayak gitu. Kalau yang batik-batik Jawa itu kan yang lebih ke ya batik yang pada umumnya kita tahu sekarang, batik Sogan kayak gitu, batik ya mereka punya pasarnya masing-masing sih. Kalau di idealisme patriotisme ya mereka sama-sama ini sih memegang teguh. Ya nggak ada hubungan juga, ya itu memang semata-mata perang dagang aja sih gitu. Ya itu mungkin ya sebenarnya kompetisi aja ya secara Iya, ekonomi. kompetisi Ya. hanya karena kalau Cina Oke. itu lebih banyak berteman dengan orang-orang Belanda, jadi nggak heran kalau ya nyai Belanda itu rata-rata kenapa nyai Belanda itu lebih banyak pakai batik gaya Cina ya bisa jadi, ataupun nyai di Batavia itu lebih banyak pakai batik-batik yang gaya-gaya Cina ya karena permasalahan dekat aja, sedangkan orang-orang Jawa enggak gitu. Itu aja sih. Ya. Oke, mungkin ini karena udah jam 9 juga ya. Udah jam 9 ya. Udah sebenarnya memanas menjelang akhir ya, cuma karena kita udah terbatas waktu, jadi saya mohon maaf juga harus segera menutup diskusi malam ini. Tapi semoga apa yang kita bagi malam ini tetap bisa menjadi bahan diskusi ya atau refleksi selanjutnya, karena ini menarik sekali ya. Maksudnya kalau kita lihat tadi, mungkin saya ambil satu kata kunci aja, pembagian kerja ya, division of labor dari Mas Nganten sama Mbok Maseh ini gitu kan bisa dilihat dari berbagai perspektif. Apakah memang itu sebagai sebuah division of labor yang di sana ada ya secara positif, negatif ataupun netral gitu kan, bisa aja gitu. Apakah dia adalah eksploitatif atau sebenarnya memberdayakan, atau ada aspek-aspek lain yang sebenarnya sangat menarik untuk dieksplorasi gitu ya, dari tadi pembagian kerja antara Mas Nganten dan Bu Maseh ini, yang ternyata yang tidak bisa kita tutup atau tidak bisa kita pungkiri bahwa dari hasil pembagian kerja ini ada pengaruh terhadap bagaimana mereka berperan di dalam kehidupan sosial budaya, baik masyarakat Solo secara khusus maupun Indonesia secara umum. Mungkin begitu ya, Mbak Ponda, kalau saya simpulkan secara sederhana gitu ya. Dan tentu pembahasan ini akan sangat terbuka ya untuk terus diwacanakan, karena meskipun istilahnya sudah tadi tidak kita kenal, tetapi bahwa pola-pola hubungan ini tuh sebenarnya masih ada juga gitu dalam bentuk-bentuk yang lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman mungkin ya, seperti itu gitu. Sehingga telah filosofis mengenai bagaimana kemudian para tokoh-tokoh baik perempuan maupun laki-laki di Solo dalam konteks ekonomi, politik, sosial, budaya yang di dalamnya terkait dengan batik itu masih terus relevan gitu ya, karena batik itu kan ya saya kira sampai kapanpun akan menjadi bagian kehidupan dari masyarakat Indonesia ya, bukan hanya masyarakat Solo aja, bukan Jawa aja, tapi kayaknya sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga ya saya kira ini adalah tema yang akan sangat kaya sekali untuk dieksplorasi. Mungkin itu ya. Sekali lagi terima kasih kepada Ponda yang sudah menyampaikan paparannya, wawasannya mengenai dinamika tadi ya Mbok Maseh ini.